Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum tidak membayar hutang menurut Islam. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum tidak membayar hutang menurut Islam. Islam adalah ajaran yang mengatur dan berisi segala aspek kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam dimulai dari berbagai hal seperti masalah hukum, ekonomi, berkeluarga, etika, dan lain sebagainya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. QS Al-Baqarah 282. Salah satu aturan dalam masalah ekonomi ini adalah yang tercantum dalam ayat di atas, yaitu perintah bagi orang beriman agar menuliskan permuamalahan yang dilakukan, maka harus dituliskan secara jelas dan rinci, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam melakukan hutang. Hutang menjadi suatu yang salah dan mengalami hal yang berdosa karena hal ini menyangkut hak dan harta orang lain. Tidak membayar dan menunaikan harta dari orang lain tentunya telah merampas dan mengambil jalan yang tidak baik dari orang lain. Hal ini menjadi akibat menzalimi dan menyakiti orang lain atas hak yang harusnya dimiliki olehnya. Untuk itu, berikut adalah penjelasan mengenai masalah hutang dan hukum tidak membayar hutang yang harus dipahami oleh umat Islam. Tidak membayar hutang adalah dosa. Orang-orang yang tidak membayar hutangnya tentu adalah suatu yang mengandung dosa. Hutang adalah akad atau janji yang harus juga dipenuhi. Sedangkan bentuk pelanggaran akad dan janji adalah hal yang juga berdosa. Untuk itu, wajib hukumnya untuk menunaikan pembayaran dan pembalasan hutang. Sedangkan tidak menunaikannya adalah haram hukumnya. Dalam hadis disampaikan mengenai permasalahan hutang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya. Hari Al-Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Rasul pernah berhutang, maka ia menggadaikan baju besinya sebagai bentuk jaminan dan proses pembayarannya. Untuk itu, sebelum waktu akad atau waktu perjanjian hutang habis, maka si penghutang harus segera menyelesaikannya. Hal ini karena tidak mungkin kita membawa hutang dalam kematian kita. Karena hal ini akan ditagih dan dimintai pertanggungjawaban, kecuali si pemberi hutang sudah mengikhlaskan. Untuk itu, alangkah baiknya jika memang tersendat atau belum mampu untuk melaksanakan pembayaran hutang, segera untuk mendatangi dan membesiarakannya kepada si penghutang. Selain itu juga sekaligus memberikan keterangan dan akad selanjutnya. Tentu sekaligus meminta maaf atas tersendatnya pembayaran tersebut. Karena dosa jika manusia, terutama seorang muslim yang beriman, tidak menunaikan kewajibannya dan melanggar hak bagi orang lain. Hadis-hadis dan riwayat mengenai masalah hutang. Berikut adalah hadis-hadis dari riwayat mengenai masalah hutang. Sungguh berbahaya jika seseorang tidak menunaikan hutangnya dan melalaikannya, apalagi jika dilakukan disengaja. Hutang yang belum dibayar akan diganti dengan kebaikannya. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hari Ibnu Majah. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa di hari kiamat tentu hutang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kebaikan kita akan menjadi tebusan dalam hari akhir nanti.
Artinya kebaikan kita akan berkurang pahalanya karena hutang yang belum dibayar. Berniat tidak melunasi hutang sama seperti pencuri. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hari Ibnu Majah. Orang yang tidak melunasi hutangnya sebagaimana disampaikan dalam hadis di atas disamakan sebagaimana pencuri. Hal ini tentu tidak ingin terjadi pada kita sebagai orang yang beriman jika tidak ingin disamakan dengan seorang pencuri. Untuk itu, perhatian terhadap hutang haruslah diangkat tinggi oleh penghutang. Niat menghancurkan manusia akan dihancurkan oleh Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hari Bukhari. Tidak membayar hutang artinya adalah mengambil hak atau harta dari manusia yang lain sebagaimana seharusnya hal itu dikembalikan kepada orang yang bersangkutan. Untuk itu, hal ini seperti niat menghancurkan manusia, maka Allah akan juga menghancurkan dirinya. Hutang tidak akan diampuni. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hari Muslim. Dalam hadis ini juga disampaikan bahwa hutang menjadi dosa yang tidak diampuni jika sengaja tidak dilakukan pembayaran atau pelunasan. Pertolongan Allah bagi yang berniat melunasi hutangnya. Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berhutang yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hari Ibnu Majah. Hutang hendaknya dijauhi walau diperbolehkan. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab orang beriman yang berhutang, maka ia harus berniat untuk melunasinya. Sedangkan Allah akan membantu niat baik kita apabila telah berniat terhadap hal tersebut. Berhutang tentunya diperbolehkan dalam Islam. Namun jangan sampai hutang melilit kehidupan kita hingga sampai pada titik kita sulit untuk membayarnya. Dari adanya informasi dan hadis-hadis di atas, umat Islam harus memperhatikan bahwa apa yang menjadi hutang kita haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Untuk itu, selalulah berdoa kepada Allah agar senantiasa dijauhi dari hutang dan riba. Demikian penjelasan tentang hukum tidak membayar hutang menurut Islam. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.